Ramai di sosial media kota zombie di Philadelphia, Amerika Serikat. Banyak orang di sana yang jalan dengan tatapan kosong dan terhampar di pinggir jalan. Menurut kabar, mereka ketergantungan obat-obatan. Obat jenis apa yang mereka gunakan dan mengapa mereka bisa seperti itu? Kita diskusi. Pecandu narkoba yang menyerupai zombie ini dapat ditemui di sejumlah ruas jalan. Bahkan kota ini, karena banyaknya pecandu narkoba yang menyerupai zombie, disebut dengan kota zombie. Mengerikan, itulah kata pertama yang keluar saat melihat kondisi mereka. Seolah seperti di film-film yang menyeramkan dengan keberadaan para zombie. Ada yang duduk hingga tergeletak tak berdaya dengan tatapan kosong. Sampah-sampah sisa obat berserakan, begitupun tenda-tenda tunawisma. Insiden ini terjadi setelah adanya peningkatan penggunaan obat penenang terlarang. Banyaknya warga yang kecanduan narkoba di negara bagian Pennsylvania ini membuat kotanya dijuluki sebagai kota zombie. Pertanyaannya, apa obat-obatan yang mereka gunakan hingga berubah seperti zombie? Menurut beberapa sumber, obat yang mereka gunakan bernama silazin. Apa itu obat silazin? Dikutip dari WebMD, silazin merupakan obat yang umumnya dikenal sebagai trang, yaitu obat analgesik sedatif non-opioid. Silazin dapat memberikan efek berbahaya yang berpotensi mengancam kesehatan penggunanya. Dan yang lebih mengerikan, mereka yang kecanduan memiliki luka seperti di film-film zombie. Lalu untuk apa sebenarnya obat bernama silazin ini diperuntukkan? Obat ini diperuntukkan hewan seperti kuda, kucing, dan anjing sebagai obat penenang. Dan seharusnya obat ini hanya bisa dikeluarkan dengan resep dari dokter hewan. Bukan untuk manusia, tetapi obat bernama silazin ini diperuntukkan untuk hewan. Dikabarkan obat bernama silazin ini sudah menyebar penyalahgunaannya hingga ke Inggris. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Fentanyl itu merupakan narkotika. Di Amerika lagi booming. Pertanyaannya, apakah di Indonesia sudah mewabah atau sudah masuk ke Indonesia? Sampai dengan saat ini, rekan-rekan sekalian, kita belum menemukan. Tetapi dengan apa yang terjadi di Amerika, kemarin pada saat Rakernis di Bali juga kita himbau kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Amerika dan sekitarnya terkait dengan peredaran fentanyl yang ada di sana. Tentu harus waspada dan jangan sampai penyalahgunaan obat-obatan ini bisa terjadi di Indonesia. Tapi apa yang memicu banyak orang di Philadelphia mengkonsumsi obat-obat yang bukan seharusnya dikonsumsi? Penggunaan jenis zombie ini menjadi marak seperti di Amerika karena terjadi krisis ekonomi. Sebenarnya di Amerika itu mengalami inflasi yang tinggi, masyarakatnya juga banyak pengangguran sejak pandemi COVID itu. Kemudian juga pemerintahnya gagal dalam menangani masalah-masalah yang kategori sebenarnya social disease, penyakit sosial itu di Amerika. Jalan pintas keluar dari kemiskinan. Diduga inilah yang memicu orang-orang di Philadelphia menggunakan obat-obatan terlarang. Di Indonesia juga perlu waspada karena Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Belum lagi, menurut sosiolog, orang-orang Indonesia itu memiliki sifat meniru, apalagi jika viral di sosial media. Ini adalah tips dari sosiolog agar kita dapat mencegah secara dini dan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Nah, karena itu harus peran serta masyarakat yang harus ditekankan sekarang. Jadi orang tua, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya itu harus bersinergi ya, dan anak-anak muda juga ketika mereka nongkrong-nongkrong, nongki-nongki itu harus ada pengawasan, Mas. Jangankan pencegahan narkoba dari luar, di Indonesia saja peredaran narkoba masih begitu banyak. Bahkan banyak nama daerah di Indonesia yang disebut dengan kampung narkoba.
Seperti di Desa Pematang, Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba. Bukan buat sabu-sabu di sini. Itu pasti mana? Berarti. Mana? Ini pasti kacapinya tuh udah ya. Bahkan saat ditangkap, pria berinisial R ini mencoba melawan polisi saat diminta menyerahkan tasnya yang diduga berisi sabu. Dalam tas dan kantung celana R, polisi menemukan sejumlah plastik klip berisi sabu, pipet berukuran kecil, serta korek api. Dari halaman dan dalam rumah kosong tersebut, polisi juga menemukan bong alat hisap sabu, serta plastik klip berukuran kecil yang diduga dipakai untuk pesta narkoba. Mungkin ada baiknya kita mulai dulu dari daerah tempat kita tinggal. Jangan kita biarkan mereka bisa mengedarkan ataupun juga mengkonsumsi narkoba dengan tenang. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.